Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, kita pagi hari ini dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, di mana dalam rangka mengamalkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Insya Allah, Mas Iqbal menunaikan dua hal yang wajib sekaligus, yaitu bekerja dalam rangka menafkahi keluarga. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu. Masya Allah. Ya, lengkap ini pahalanya. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian, setelahnya apa yang kita pelajari, yaitu sesuatu yang sangat mulia di dunia. Apa itu? Yaitu kalamullah. Bagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, apa yang eh, di situ dimaksudkan dalam hadis tersebut, yaitu dalam dua hal. Yang pertama, belajar dan mengajarkan cara bacanya atau lafadz-lafadznya. Yang kedua, belajar dan mengajarkan isinya atau kandungannya, gitu ya. Kayak mempelajari tafsirnya, nah itu masuk kandungan, mempelajari isi kandungannya. Nah, dan Al-Quran ini yang perlu kita ketahui dan kita perhatikan ya, diturunkan untuk beberapa hal dan minimalnya ada tiga hal. Yang pertama, untuk kita baca. Yang kedua, untuk ditadabburi. Dan yang ketiga, untuk diamalkan. Nah, karena membaca Al-Quran ini sangat istimewa, ya. Keistimewaannya apa? Per hurufnya yang kita baca mendatangkan pahala yang sangat besar. Mengqara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Wal hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Jadi setiap apa yang kita praktekkan nanti itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Jadi eh, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Jadi per hurufnya masing-masing mendapatkan pahala. Bayangkan dari kita membaca basmalah itu sudah berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya ada 19 huruf. Segitu saja itu kita sudah mendapatkan 19 pahala. Dilipat gandakan menjadi 10 yaitu 190. Itu hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan membaca satu ayat, satu halaman, satu juz, satu Al-Quran? Nah itu Masya Allah pahalanya sangat-sangat banyak gitu ya. Nah, Insya Allah kita lanjutkan hari ini ke pelajaran ketiga, yaitu mengenal lafadz atau bacaan lafadz Jalla Allah, di mana kita langsung akan mempraktikkan karena kemarin sudah kita pelajari bagaimana teorinya, di mana lafaz Jalla Allah terkadang dia dibaca tebal atau tafkhim, terkadang dibaca tarqiq atau tipis. Nah, yang pertama tafkhim,
kapan lam atau lafaz jalla Allah itu dibaca tebal ketika sebelumnya ada fathah atau dhammah. Nah, mungkin Ana contohkan satu saja. Allahu. Silakan. Allahu. Nah, itu sudah lumayan. Nah, nanti bisa sambil di lebih ditebalkan lagi. Allahu. Allahu. Coba diulangi. Allahu. Nah, selanjutnya. Huwallahu. Mm-mm. Ayatullahi. Ya. Rasulullahi. Mm-mm. Innallaha. Mm-mm. Barakallahu. Ya. Radiyallahu. Mm-mm. Nasrullahi. Naam. Insyaallah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya keadaan lam yang ada pada lafaz jalla Allah di mana lam dibaca tipis. Yaitu sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, Anda contohkan satu. Alhamdulillahi. Silakan. Alhamdulillahi. Lagi. Alhamdulillahi. Naam. Lanjut. Billahi. Mm-mm. Biiznillahi. Mm-mm. Min indillahi. Mm-mm. Bismillahi. Mm-mm. Fi dinillahi. Mm-mm. Sabilillahi. Mm-mm. Anillahi. Naam. Barakallahu fiik. Jadi kalau ditanya eh, kapan lafaz jalla Allah dibaca tebal? Ketika Jika sebelumnya. sebelumnya bertemu huruf dengan harokat fathah atau dhammah. Nah, kalau ditanya kapan lafaz jalla Allah dibaca tipis? Ketika sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh. Nah, insyaallah, mumtaz. Alhamdulillah. Lanjut, kemarin sudah Anda jelaskan berkaitan dengan huruf eh, muqatta'ah, huruf muqatta'ah, huruf yang biasanya ada di awal surah. Nah, huruf muqatta'ah ini adalah bagian dari Al-Qur'an di mana ketika kita baca kita mendapatkan pahala, ya. Nah, sehingga kita juga harus menerapkan kaidah-kaidah tajwid ketika membaca huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah di sini ada 4 poin. Yang pertama alif tidak dibaca panjang. Kemudian yang kedua ada huruf muqatta'ah yang dibaca 6 harokat, yaitu kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Nah, itu ya, ada 8 huruf. Yang ketiga poinnya adalah ada huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 2 harokat saja, yaitu hanya ada 5, yaitu ha, ya, ko, ha, ro. Nah, yang keempat ada huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 4 atau 5, 4 atau 6 ya, 4 atau 6. Nah, nah, di sini jadi kita praktekkan sesuai teorinya. Nah, alif nanti nggak boleh panjang. Anda contohkan satu saja. Oh, ini kemarin belum Anda contohkan semua kan ya? Jadi Anda contohkan semuanya, baru nanti Mas Iqbal dari atas.
Alif Lam Mim. Silakan. Alif Lam Mim. Nah, nanti berusaha panjangnya diseimbangkan, disamakan, stabil antara lam sama mim. Di, karena apa? Karena sama-sama 6 harokat. Nah, lanjut. Alif Lam Mim Shad. Silakan. Alif Lam Mim Sod. Nah, Afwan, tadi mimnya, mim sukunnya, jadi nggak perlu ditahan ketika sudah di mim sukun. Langsung hanya gunah aslinya saja, nggak perlu ditambah gunah. Anda contohkan lagi. Alif Lam Mim Shad. Nah, silakan. Alif Lam Mim Sod. Masih ya Ustadz, lupa saya. Ketahuan. Ya, sedikit kelebihan lagi. Nah, coba diulangi. Bismillah. Alif Lam Mim Sod. Nah, mumtaz. Nah, seperti itu. Sebentar ya, ada orang tua nelpon. Iya. Iya Ustadz. Nah, Van, tadi sampai yang kedua ya. Sekarang Iya. kita lanjut yang ketiga. Alif Lam Ra. Alif Lam Ro. Nah, ro-nya berapa harokat? Dua Ustadz. Dua. Nah, karena dua jadi jangan terlalu panjang. Ro, ro, nah segitu. Alif Lam Ro. Alif Lam Ro. Nah, lanjut. Alif Lam Mim Ra.
Alif lam mim ra. Nah, kaf ya ain صاد. Kaf ha ya ain sad. Nah, di sini hak sama ya dua harokat. Coba ikuti. Ha ya. Ha ya. Haknya jangan hak tapi ha. Kayak ada Oh, hak sama alif ya. Ha. Ha ya ai. Ha ya ai. Coba ikuti. ha ya ain sad. Nah, nanti seperti itu. Ha ya ai. Nah, Ya. ulangi. Kaf. Ha ya ain. صاد. Kaf ha ya ain sad. Nah, sebenarnya masih kelebihan sedikit. Ha ya ain sedikit kelebihan. Jadi Hmm. langsung aja. Ha ya ain. Ha ya ain. Nah, coba sekali lagi. Kaf ha ya ain sad. Nah, lumayan. Sekarang setelahnya ini sama-sama dua harokat. Toha. Toha. Nah, to tosi mi. Tosim mim. Nah, tosin Tosin. yasin Yasin. sod. Sod. Coba lagi. Sod. Nah, hamim Hamim. ain sin qaf. Ain sin qaf. Nah, qaf. Qaf. Nun. Nun. Nah, jadi huruf muqatta'ah bacanya seperti itu. Insya Allah nanti ini akan kita pelajari lagi berkaitan dengan teorinya secara rinci. Karena ini nanti akan dimasukkan ke mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, nanti
ini akan kita pelajari lagi, insya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Nah, cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surah sebelum seseorang membaca Al-Quran diwajibkan membaca isti'adzah. Nah, kalau kita mau membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'awudz terlebih dahulu. Di antara lafadznya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kita itu lemah, sedangkan Allah maha kuat. Gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi, landasannya ini kita diperintahkan sebelum membaca Al-Quran untuk membaca ta'awud. Nah, untuk berkaitan dengan ta'awud sendiri, lafaz ta'awudnya itu bermacam-macam. Nah, ada soalnya nggak ditentukan di dalam Al-Quran itu lafadznya itu nggak ditentukan. Nah, nanti ada beberapa macam, salah satunya ini. Kemudian yang kedua, A'udzu billahil alimi minasyaitonir rajim. Nah, itu juga bisa. Intinya kita diwajibkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Terkait lafadznya itu nanti nggak ditentukan. Nah, dan yang paling umum yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran beliau membaca basmalah. Nah, tadi yang pertama dibaca membaca ta'awud. Berarti setelahnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap awal surah. Kecuali surah At-Taubah. Dalam Al-Quran, setiap membaca awal surah itu juga dianjurkan untuk membaca basmalah. Baru ketika di tengah surah, eh, itu langsung, misalnya baru memulai ta'awud, langsung baca ayatnya. Jadi nggak perlu baca basmalah. Kalau di tengah surah. Nah, di sini banyak membaca isti'adzah dan basmalah pada awal surah ada 4 cara. Jadi ketika mau menggabungkan antara isti'adzah, basmalah dan awal surah ada 4 cara. Yang pertama dipisah semuanya antara ta'awud, basmalah dan awal surah itu dipisah semuanya. Bagaimana prakteknya? Seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu diputus atau berhenti. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Diputus. Kemudian awal surah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Jadi diputus-putus antara ta'awud, basmalah, dan awal surah. Itu cara yang pertama. Eh, waslul jami'. Jadi semuanya afwan. Qat'ul jami'. Dipisah semuanya. Mungkin langsung praktek. eh, Mas Iqbal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu cara yang pertama. Bisa kita pakai cara yang kedua, yaitu apa? Disambung antara isti'adzah dengan basmalah. Nah, prakteknya seperti ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, di Bismillah itu dipisah atau diwakafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi poin kedua ini antara ta'awudz basmalah disambung. Kemudian berhenti dilanjut awal surah. Nah, coba silakan Mas Iqbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ya, mulai ya, nafasnya ya, pakai Iya. cara yang kedua. Ya, yang penting kita sekarang tahu dulu ya cara-caranya apa saja. Karena nanti biar tidak merasa aneh ketika ada orang memakai cara ketiga, kedua, keempat gitu ya. Cara yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi yang disambung sekarang antara basmalah dengan awal surahnya. Nah, tawudnya berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Am. Sekarang cara yang keempat disambung semuanya. Kebalikannya cara yang pertama ya. Nah, itu waslul jamir, disambung semua. Kalau ini harus ambil nafas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, kuat juga nih. Nah, nanti kalau keburu bisa pakai cara yang keempat ya. Jadi ini penting kita ketahui semuanya meskipun kita hanya pakai salah satunya saja. Karena apa? Ketika ada prosesi mau pengambilan sanad itu ini pasti dites dulu. Silakan dibaca dulu eh, semua cara antara membaca ta'awudz, basmalah, basmalah dan awal surah. Nah, ini nanti langsung di luar kepala, nggak 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 boleh lihat catatan ya, langsung dipraktekkan semua. Nah, sekarang cara menyambung dua surah. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran hingga selesai membaca satu surah, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surah berikutnya, maka hal itu diperbolehkan. Jadi antara surah satu dan yang lain itu disambung tengah-tengahnya dengan basmalah. Adapun menyambung antara surah sebelumnya dengan surah berikutnya ada tiga cara. Nah, kalau sekarang antara menyambung dua surah itu ada tiga cara.
Yang pertama dipisah semua, sama dengan cara yang ta'awudz, basmalah, dan awal surah. Nah, menyambung dua surah ini juga sama. Yang pertama dipisah semuanya, dan cara ini yang lebih utama. Tadi juga eh, yang paling utama itu dipisah semua gitu ya, yang ta'awudz. Nah, nah ini misalnya surah pertama yang dibaca itu surah Al-Falaq. Sudah nyampe ayat terakhirnya. Kemudian berkeinginan untuk lanjut, maka dilanjut dengan Bismillah, kemudian awal surah An-Nas. Nah, bagaimana prakteknya? Kita praktekkan dulu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menyambung dua surah, yaitu menyambung basmalah dengan awal surah. Jadi, ayat terakhir dari Al-Falaqnya berhenti dulu. Waqaf. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Cara yang terakhir disambung semua. Waslul jami'. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. nah, insyaallah masih kuat juga. Alhamdulillah. Nah, cara yang poin ketiga di sini cara menyambung yang salah. Cara menyambung yang salah. Cara menyambung yang salah adalah menyambung akhir surah dengan basmalah kemudian berhenti. Hal ini dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari ayat pada surah sebelumnya. Jadi di ayat terakhir dari surah Al-Falaq itu nggak boleh disambung dengan basmalah kemudian berhenti. Karena kenapa? Dikhawatirkan basmalahnya dianggap bagian dari surah Al-Falaq nanti. Nah, sehingga kalau disambung, sambung sekalian sampai terakhir. Gitu ya. Nggak boleh seperti ini. Nah, ini cara yang salah. Jadi, mungkin kita praktekkan dan ini nggak boleh kita amalkan ketika baca Al-Quran ya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Nah, ini cara yang tidak boleh kita amalkan ketika tilawah. Jadi,
kalau mendengar seperti ini, misalnya ada teman atau ada yang membaca Al-Quran seperti ini, maka kita perlu nasihatin. Selanjutnya, kecepatan atau ritme bacaan. Kecepatan atau ritme bacaan. Istilah tartil mencakup tiga tingkatan bacaan Al-Quran, yaitu yang pertama tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Jadi seperti kita sekarang ini cocoknya pakai kecepatan atau ritme tahqiq, yaitu lambat dan tenang. Nah, tadi kita praktekkan itu, yang kita praktekkan itu ritmenya namanya tahqiq, lambat dan tenang. Jadi tahqiq ini cocoknya ketika proses belajar mengajar. Karena apa? Karena huruf-hurufnya nanti lebih lebih jelas. Dari sisi murid, ketika guru mencontohkan itu lebih lebih mudah dipahami gitu ya. Oh, seperti ini, seperti ini. Kalau dari sisi guru, nanti lebih enak ketika mau mengoreksi itu lebih jelas kesalahannya nanti. Kalau ada kesalahan itu lebih jelas. Yang kedua, tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Tadwir itu sedang. Cocoknya ini ketika jadi imam ya. Ketika jadi imam itu enak pakai kecepatan tadwir. Jadi nggak lambat, nggak cepat. Nah, yang ketiga, hadar, yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid. Baik bacaan gunnah, ikhfa, dan sebagainya. Jadi hadir di sini ada syaratnya, nggak boleh menghilangkan guna, ikhfa, dan yang lainnya. Jadi kaidah-kaidah tadinya tetap dijaga, jangan sampai hilang. Mentang-mentang cepat, banyak sekali guna, ikhfa yang jadi kurban. Itu nggak boleh. Jadi hadir ini cocoknya ketika murojaah. Jadi agar proses murojaahnya itu cepat gitu ya. Nah, itu bisa pakai hadir. Nah, mungkin kita praktekkan ya ketika tahqiq ya, ketika eh, tempo lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innal muttaqina fi ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. Nah,
Sekarang kita praktekkan yang ritme tadwir yang sedang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Coba di sini dikurangi karena kepanjangan tadi ya. Hani'am segitu. Terus ininya ditambah gunanya. Kuntum. Nah, Ustaz, yang ku, hani itu 4 ya Ustaz ya? 4 atau Oh. 5 harokat. Kulu washrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, kalau cepat, ini biasanya kalau sudah hafal, biasanya otomatis dia bacanya cepat ya. Nah, coba kita praktekkan juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. إن المتقين في ظلال وعيون. Wa fawakiha mimma yashtahun. وفواكه مما يشتهون. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Inna kadzalika najzil muhsinin. إنا كذلك نجزي المحسنين. Nah, jadi dari itu ada yang sampai 30 juz itu diselesaikan dengan 7 jam. Insya Allah. Masya Allah. Cepat, cepat banget. Masya Allah. Hmm. Sampai kalau kita itu, kalau misalnya kita dengerin dalam keadaan misalnya belum hafal, itu kerasanya tuh kayak banyak huruf yang nggak kebaca. Sebenarnya itu Hmm. lumayan lumayan jelas, lumayan jelas. Eh, Makanya tidak heran ya ketika salah satu sahabat Nabi, Utsman Hmm. bin Affan, itu kan pernah melaksanakan salat sunnah dalam satu rakaatnya itu selesai 30 juz ya. Masya Allah. Pernah dengar kan ya? Benar Ustaz. Hmm, ya Allah. Jadi memang eh,
orang lebih itu 7 jam. Berarti kalau lebih cepat nggak tahu nggak tahu berapa jam itu. Kalau lebih cepat dari itu. Masya Allah. Antum nggak penasaran kecepatannya Belum seperti apa? belum pernah dengar yang secara live Ustadz. Maksudnya kalau biasanya yang store hafalan itu kan cuma kayak cuplikan di YouTube itu. Tapi saya belum pernah apa ikut di majelisnya tuh seperti apa gitu. Terus juga kan sifatnya kalau YouTube kan sambil nonton gitu aja Ustadz, nggak terus yang saya sambil buka mushafnya enggak. Jadi enggak tahu perbandingannya gimana tuh belum pernah nyimak ngapunten. Nah, eh, biar ada gambaran yang anak jelaskan tadi, kecepatannya seperti ini, yang 7 juz ya, 7 juz ya. Iklan, ada iklan, bentar. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dengar gak suaranya? Dengar Ustadz. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا Siapa kan? Masya Allah. Tapi kalau antum sekilas antum dengarkan itu jelas kan ya, ada gunahnya, ada ininya. Masih, masih Itu Ustadz, masih ada. ya itu hadir yang benar. Hadir yang benar Hmm. seperti itu. Karena Masya Allah. ada kan yang membaca ketika sholat tarawih itu 7 menit selesai 20 Hmm. berapa rakaat itu. Iya. Itu itu di luar hadir itu. Kalau yang itu. Jadi ketika Iya, Ustadz. baca hadir itu harus tetap memperhatikan gunah dan yang lain-lain. Nah, Masya Allah. tapi nggak perlu nggak perlu keburu ya untuk mencapai hadir ini eh, hu- apa tuh rata-rata yang sudah hafal dan sudah menghatamkan beberapa kali. Ah, itu baru aman untuk membaca hadir. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke praktek surat Al-Fatihah dulu ya. Kelihatan layarnya? Kelihatan Ustadz. Nah, kita ulangi. Insya Allah sampai ayat 4 dulu ya hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sebentar, Ana uraikan dulu beberapa penjelasan sambil Ana praktekkan, kemudian Ana jelaskan. Di ta'awud ini A-nya harus jelas. A. Jadi nggak boleh au, au, nggak boleh antara A sama Ain nggak jelas. Nah, itu harus jelas. A itu pangkal tenggorokan, kalau Ain tengah tenggorokan. Au, au. Nah, coba di, diikuti. A. A, Nah, au. A, Nah, nah, nanti ainnya lebih tipiskan lagi dan nggak boleh masuk hidung. Coba ketika au itu ditutup hidungnya. Au dibaca sambil ditutup hidungnya. Au A, au langsung ain. Au A, lagi. A, Kalau masih kerasa sepertinya ya di hidungnya. iya. Au
Jadi nggak boleh masuk hidung seperti ini. A'u, a'udzu, a'u. Nah, itu ini masuk hidung. A'u. Nah, seperti itu. A'u, a'u. Coba lagi. A'u, Nah, lagi a'u, masih masih masuk hidung. a'u, a'u, a'u. Masih Ustaz. Masih ya. Nggih. Nah, coba A'u, dari dari a'u. dari segi domahnya dulu sempurnakan ke suara u. Coba u. Nah, punya U. kira-kira masuk hidung nggak? U. Sama, sama sekali enggak Ustaz. Nah, nah, nanti A'u. nanti samakan dengan u dari segi keluarnya udara ya. U posisinya ain nanti disamakan seperti itu. Nanti dimasukkan ain. Au, u, A'u, au, u, a'u, au. a'u, 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 a'u. Kok masih masuk terus ya Ustaz? Saya baru nyadar sekarang loh. Iya ya beda. Ya, dulu dulu Anda juga seperti itu. Jadi rata-rata memang pembelajar tajwid itu di awal-awal memang masuk hidung ya. Masuk Anda sendiri dulu dikoreksi juga di situ. Padahal sudah ngerasa nggak keluar dari hidung, ternyata masih keluar gitu ya. Tuh. Nah, nanti nanti latihannya seperti itu, dipencet hidungnya sambil dipanjangin dan dicari-cari agar tidak masuk hidung kayak gini. Misalnya di awal itu masih masuk hidung kan. Ketika dipencet. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini masih masih masuk hidung kan. Nah, dipencet terus seperti itu, terus dipanjangin suaranya sambil cari-cari agar tidak masuk hidung kayak ini. Hmm, nah, panjangin sambil dicari-cari agar tidak masuk hidung. Nanti sampai sampai kerasa, oh ini sudah nggak masuk hidung nih. Nah, di awal masih masuk hidung misalnya. Seperti itu. Jadi panjangin sambil dicari yang nggak masuk hidung seperti apa. Ustadz Afwan, ini Ustadz memang kameranya dimatiin atau? Oh iya ya, Afan. Oh, alhamdulillah. Kelihatan ya, kayak gini. Nah, ini ditutup rapat jangan sampai ada celah, nanti sama aja. Kalau ditutup tapi masih ada celah. Jadi ininya ditutup rapat. Misalnya di awal itu masih masuk hidung. Nah, ini ciri-ciri masuk hidung kalau suaranya seperti ini. Masih ada bedanya kan? Antara ditutup. di- Kalau sudah benar meskipun ditutup itu masih tetap suaranya. Masih sama. Antara ditutup sama enggak. Seperti ini. Padahal sudah ditutup rapat itu. Nah, nah, itu sudah benar. Kalau sudah nggak ada bedanya. Nah, nanti patokannya seperti itu. Kalau sudah nggak ada bedanya, alhamdulillah itu sudah berarti sudah mulai tidak masuk hidung gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan nanti di rumah dilatih seperti itu antara masuk hidung sama enggak. Nah, sekarang kita lanjut. A'udzu. Nah, sekarang lanjut di zal itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Za, zu. Coba ikuti. Za, Za, zi, ri, zu. zu, A'udzu. a'udzu, Ya, kemudian a'udzu billahi bi di sini kasrohnya sempurnakan. Bi kasroh. Bi ke
vokal I, jangan B, B, jangan ke E, tapi I, B. Coba ikuti B. Bi, Nah, billahi. billahi. Terus jangan ada udara ya, jangan bi, tapi bi. Jadi bibir atas sama bawah itu ditutup rapat, agak ditekan kalau untuk ba. Baru kalau untuk mim, dia merapatnya itu hanya biasa aja, nggak ditekan seperti ba. Kayak kalau ba, nah kayak gitu. Ba. Kalau mim, nah biasa ditutup rapat. Ma, ma. Nah, makanya kalau mbaknya kurang sempurna nutupnya, bibirnya itu nanti akan keluar udara. Ba gitu. Ba, ba. Nah, jadi ba, ba ditutup agak ditekan sedikit. Ba, ba gitu. Bi, Ba, bi, babi, bu. Coba ikuti. Ba, 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 bi, bi, bu. bu, Dan bu, bu, bu. bu, Nah, babi, bu. babi, bu. Bab, anu ya, ada Jawa-Jawanya sekarang. Iya. Jadi memang lidahnya orang Jawa kan beda ya. Ada ya seperti itulah. Ada khasnya gitu. Babi bu, coba lagi. Babi, bu, Masih. Babi bu. babi, bu, Nah itu agak lumayan. Babi bu abe. babi, bu, abe, Nah agak lumayan nih. Sudah mulai lumayan. Lagi. Babi bu abe. babi, bu, abe. Nah mumtaz. Yang ini. Oh. Billahi. Billahi, Billahi. billahi, Yang tadi, yang pertama bagus. Billahi. billahi. Nah, a'udzu billahi. A'udzu, a'udzu, a'udzu billahi. Tuh, masih belum ya? Masih. Nah, sekarang sudah intinya sudah tahu ya. Bila sudah tahu seperti itu suaranya yang benar gitu. Nah, jadi antum merasa sendiri kan tadi ya. A'udzu billahi. Lagi. A'udzu billahi. Masih ya Nah, Ustaz ya? ini lumayan ini. Lagi. Oh, Coba lagi. a'udzu billahi. Lagi. A'udzu billahi. Ya, masih sedikit. Cuman sudah mulai ini ya, sudah mulai lumayan. Billahi. Billahi, Masih balik ada pipinya. Bi, bi, billahi. billahi, Nah, a'udzu billahi. a'udzu billahi Nah, sekarang minasyaitoni. minasyaitoni, Nah, shin itu ngalir. Minas, minas. Nah, coba ikuti. Minas. minas, Kurang. Alirannya jangan ditahan. Minas. Dibiarkan ngalir saja. Minas. minas, Nah, itu. Lagi. Minas. minas, Nah, salah. Jadi nggak perlu ditahan-tahan. Biarkan sempurna ngalir. Minas syaitoni. minasyaitoni, Nah, masih anu lagi. Kurang ngalir.
Minasyaitoni. Minasyaitoni. Jadi antara masuk sama keluarnya itu ngalir terus. Ah, minasya. Jadi nggak ada jedanya. Minasyaito. Minasyaitoni. Disambung. Lagi. Minasyaitoni. Kurang. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Alirannya masih kurang terdengar ya. Coba Ya. lagi. Minasyaitoni. Nah ini lumayan. Minasyaitoni. Sekali lagi. Minasyaitoni. Ya, masih kurang konsisten ya. Kadang ada, kadang masih belum ada alirannya. Sekarang huruf to, jadi nanti diingat ain nggak masuk hidung, kemudian shinnya tetap dijaga alirannya. Sekarang huruf to, dia disidah, dikuatkan. To, to, nggak ada udara. To, jangan Po. ada to, 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 tapi po, po. Coba ikuti. Po. Po. To. Nah itu. Asyaitoni. Asyaitoni. Ketika bersambung itu toknya kembali lagi. Tapi pas sendiri tadi bagus. Poni. Coba. Poni. Nah seperti itu. Seperti itu. Coba dijaga seperti itu. Asyaitoni. Asyaitoni. Nah, mumtaz. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitoni. Nah, yang masih bagus toknya. Baknya masih kembali lagi billah. Billahi. Terus shinnya juga masih kurang. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitoni. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, antum bisa lihat lagi rekamannya, gitu ya. Nah, nanti shin perhatikan minasyaitoni. Antum melatih lagi sendiri kayak gini. Asyaitoni. Nah, pas sendiri antum bagus. Tapi ketika disambung masih balik ke awal. Nah, maka itu udah harus dilatih terus biar konsisten. Lanjut. Ar-Rajim. Im. Ar-Rajim. Ar-Rajim. Nah, ciri-ciri ro itu punya sifat takrir. Nah, takrir itu dia ada getaran 1 sampai 2 kali. R, R, R. Nah, kayak gitu. Jadi bukan R, tapi R, Ar-Rahma, Ar-Raji, Ar-Raji. Nah, ada getaran. Ar. Nah, tapi nggak terlalu banyak. Ar-Rajim. Nah, itu terlalu banyak. Jadi 1 2 kali. Ar, Ar-Rajim. Nah, seperti itu. Ar-Rajim. Coba ikuti Ar-Rajim. lagi, Ar-Rajim. lagi. Ar-Rajim. Ar-Rajim. Nah, Ar-Rajim. nah, Ar Ar Ar-Rajim. Ketika nah. Ustadz, ketika saya pengen jelaskan
tebalnya hilang. Tapi ketika saya pengen tebalkan, R-nya hilang jadinya masih nyetam ini. Masih disetam. Iya. Ar, r, arrojim. Hmm. Perlu Masih belajar tentang saya, Bu. ya perlu latihan terus. Ero, 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 ero. Ah, latihannya kayak gitu terus. Ero, Oh, ero, oh, ero. Nah, di sini posisi roknya tebal ya. Jadi bukan erla, erla, tapi ero, ero. arro, ar, arro, oh, Nah, ar, arro, nah, itu sudah bagus, sudah ada takrirnya, cuman dikurangi lagi sedikit. R, nah itu kan terlalu banyak ya. R, sudah sekitar tiga itu. R, nah segini. R, 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 jim, jim, jim. arrojim, Lagi, arro, arro, arrojim, lagi. arrojim, Nah, cuman arrojim, roknya jangan kepanjangan ya. Jim, jim, langsung roji gitu. Jim, jim. arrojim. Nah, sekarang dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah lumayan. Rajim. Shinnya sudah mulai ada aliran ya. Bagus. Coba lagi. Di A-nya jangan sampai E. Nanti A gitu ya. A'u, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baknya masih eh tadi apanya ya? Shinnya kayaknya. Shinnya kurang ngalir lagi. Nah, ya memang seperti ini. Jadi berubah berubah ya. Jadi perlu latihan lagi. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Roknya sudah lumayan, jimnya bagus, jim nggak ada udara. Hanya di shin ya, shinnya nggak ada aliran, masih kurang aliran. Minas, minas syaito, minas syaito, nah, minas syaito. Minasyaitonir Alhamdulillah, pas sendirinya itu bagus. Lagi, minas syaito. minasyaitonir Nah, kalau sudah bagus kayak gitu, biar menjaga agar tidak kembali lagi, terus aja dilatih kayak gitu sendirinya itu. Minasyaito, minasyaito, minasyaito. Ketika disambung, nanti bayangkan pas sendiri. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar Ustaz, tak pindah sebentar Ustaz, pindah Bu. Ah, Nah, ya, ya. sebentar. Nah, nah. Oh, teman-teman udah beberapa berdatangan. Nih, sampun. Non sewu ya Ustaz, ngapunten. Nah, nggak apa-apa. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sini sudah mulai ada aliran. Minasy Coba kayak tadi itu, kameranya agak digeser, kurang kelihatan. Nah, A'udzu billahi minasy
syaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Toknya diulang. Po, po. Minasy syaithanir rajim. Masih ada udara sedikit. Po, to, po. Jadi sepi dari udara. Po, po. Po, Hmm, po, itu. syaitan. Minasy syaithanir rajim. Nah, itu. Coba. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insya Allah. Udah lumayan. Alhamdulillah. Coba lagi biar tidak kembali. Diulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gantian. Jadi shin kalau sudah benar shinnya toknya. Kalau Masya sudah Allah. benar toknya shinnya. Nah, nanti digabung. Gimana caranya nanti semuanya shin to itu sudah bagus. Nah, makanya jangan bosan untuk ngulang-ngulang ya. Baik, Coba Ustaz. dua kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang di toknya ya. Coba lagi. Po, Minasyaiton. po, minasyaiqo, minasyaiqo. Minasyaiton. Ada sedikit to, to, to. Nah, po, po gitu ya. Po. Po. Nah, Po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. nah lumayan. Lagi الشيطان. kayak tadi itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah. Hanya di to ya kalau, Oh, kalau anak nilai itu 90% sudah. Nah, Alhamdulillah. mungkin Anda jelaskan sedikit berkaitan dengan makhrajnya huruf to ya. Huruf to itu sama makhrajnya dengan tak dal. Nah, tak Nah, sama dal. al. Ujung lidah bertemu dengan Oh, pangkal gigi seri atas. Coba oh, dirasakan ta, po, po, da, po, da. to, da, to, da. Nah, itu sama-sama nggak ada udaranya ya. Po, da. Cuman bedanya kalau to tebal, dal tipis. Po, da, po, da. Coba lagi. To, da, to, da. Ya. Kenapa disandingkan? Karena ini satu makhraj antara to dengan dal. Nah, di untuk to nggak ada udara ya. Poinnya itu. To nggak ada udara. Nah, mungkin itu dulu ya Oh, untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum hmm, tutup. mungkin insya Allah berlatih dulu Ustadz soalnya apa namanya? Mungkin kalau berkesendirian cukup, tapi kalau udah jadi satu ayat jadi agak miss-miss gitu, agak Betul-betul. iya nyebrang-nyebrang. Ya, Mohon ya. maaf Ustadz, Iya, masih belum Pak. lancar. Memang wajar seperti itu. Jadi memang kelemahan orang belajar tajwid itu kayak gitu memang. Jadi umum sudah kayak gitu itu. Jadi wajar. Jadi ketika sendiri, ketika satu huruf dilatih, po misalnya.
to, toi, tu. Sudah betul, tapi ketika digabung, itu balik lagi. Itu umum umum pembelajaran tajwid itu seperti itu memang. Nah, Di antum fokus ditambah dulu untuk latihan-latihan di rumahnya. Hmm. Semoga Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan majelis hari ini sebagai amal ibadah kita dan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Untuk Senin antum libur ya? Iya Ustadz, Ada libur. ada kegiatan Senin Sementara belum ada Ustadz. Gimana Ustadz? atau mungkin mau diisi? Monggo Ustadz Ustadz. Saya dari Ustadz aja. Insya Allah bisa. Masya Allah. Kalau misalnya kita sama-sama bisa, insya Allah besok Senin ya kita lanjut. Insya Allah Ustadz. J, siap. Mumpung masih semangat ini. Iya Ustadz, Insya Nah, Allah. nah, alhamdulillah. Ustadz kalau yang tadi rekaman Zoom-nya berarti nanti dikirim link ke grup gitu ya Ustadz ya? Nah, Atau insya Allah nanti kalau udah selesai tak kirim ke grup ya. baik Ustadz, jazakumullah khairan. Bayakum bisa diingatkan lagi nanti ya. Nah, Baik Ustadz. mungkin itu dulu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.